Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Politisi yang lain masih sibuk pakai kop surat, mikirin ngantor di mana dan minta tambahan anggaran, sementara Gibran sudah resmi apa liar itu kegiatan, apa sesuai dengan agenda kepresidenan. Padahal rapat kabinet aja belum, tapi Gibran sudah jalan duluan. Nah ini nih menjadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sepertinya sudah melihat ya arahan lengkap Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana. Luar biasa sih, apresiasi buat Pak Prabowo ya. Sudah lama sekali kita tidak melihat presiden yang tegas dan bicaranya lugas. Pokoknya buat kita itu kalau mendengarkan itu nyaman gitu dan pengennya berlama-lama gitu ya. Nah Pak Prabowo sendiri punya style itu gitu loh, sehingga gue sendiri sebagai rakyat itu seneng kalau ngelihat pidato beliau. Nah teman-teman semua, banyaklah ya rakyat yang mengatakan birokrasi di Indonesia ini sangat ribet, ruwet dan juga sulit gitu. Sehingga banyak rakyat yang mengatakan kalau bisa dipersulit ngapain harus dipermudah, kurang lebih seperti itu ya. Dan Pak Prabowo menyentil itu di sidang kabinet paripurna perdananya. Kan ini luar biasa ini. Jadi sidang paripurna ini berasa militer banget gitu loh. Keren dah pokoknya. Nah dari sinilah gue berharap Pak Prabowo nantinya akan benar-benar konsisten dengan ucapannya. Jadi sesuai dengan ucapan dan tindakan gitu loh. Sehingga nantinya para anak buah Pak Prabowo, menteri-menterinya ini juga akan fokus dan juga disiplin gitu. Selalu memberikan arahan kepada bawahannya itu untuk disiplin, taat dengan peraturan, meluruskan yang bengkok dan juga hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Jadi nggak semena-mena guys. Dan juga teman-teman semua perlu diketahui ya, rapat kabinet perdana dilaksanakan pada tanggal 23 Rabu kemarin ya. Tapi Gibran sudah jalan duluan sejak 3 hari yang lalu. Apa nggak ada yang sadar soal ini? Itu arahan Pak Prabowo atau memang kemauan Gibran sendiri ya? Kok bisa seperti itu gitu loh? Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu video dari Pak Prabowo ya. Pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Keren gak coba? Mantap sekali ya. Ini himbauan untuk pembantu Pak Prabowo ya, para menterinya ya. Kalau misalnya tidak patuh dan taat sama atasan, sudahlah mending pulang saja, tidur di rumah ya. Jangan malah justru mengganggu dan membuat susah yang lain gitu. Keren, kita acungin jempol. Tinggal sekarang bagaimana Pak Prabowo benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Dan juga banyak nih titipan dari rakyat mengenai akun Fufu Fafa. Kenapa gue selalu membahas ini? Karena ini dibahas terus oleh masyarakat, nggak ada habisnya. Baik itu di TikTok, Twitter, dimanapun sosial media, selalu saja begitu. Nah maka dari itu gue sebagai rakyat berpesan kepada Pak Prabowo untuk segera mengusut agar semuanya selesai gitu loh. Kalau kita merujuk kata-kata Bung Roy Suryo, pemilik Fufu Fafa itu kan Gibran Rakabuming Raka. Nah bagaimana nantinya Pak Prabowo memutuskan sesuatu untuk kasus Fufu Fafa tersebut gitu loh. Biar rakyat yang selalu
membicarakan Fufafa ini menjadi tenang dan lega. Nah teman-teman semua, tadi gue sempat mengatakan bahwasanya Gibran sudah jalan duluan sejak 3 hari yang lalu. Apa nggak ada yang sadar? Nah coba kita bahas dulu guys. Kita lihat tweet di akun X. Postingan dari Cak Kum ya. Wapres Gibran semakin sering belusukan ke sekolah. Hari ini ke SMP Negeri 270 Jakarta untuk memantau pembagian makan siang gratis. Di TikTok sangat masif konten Gibran. Jangan kaget nanti sebelum 2029 elektabilitas bisa menyalip Pak Prabowo. Politisi yang lain masih sibuk pakai kop surat mikirin ngantor di mana dan minta tambahan anggaran. Sementara Gibran sudah mantap kali. Kita lihat dulu komentarnya ya. Ya, dari Muslim, anti PKI 9, resmi apa liar itu kegiatan, apa sesuai dengan agenda kepresidenan? Kita juga belum tahu ya. Coba Cakum menjawab ya, padahal rapat kabinet aja belum, tapi Gibran sudah jalan duluan. Nah ini nih menjadi pertanyaan yang sangat krusial juga ya. Lagi komentar WKWKWK, abis dikritik kemarin bawa jas mewah sekarang udah nggak pakai jas lagi. Ya berarti kritiknya sampai. Nah dari Rahmas, serius tanya bang, agar jurus pencitraannya ini tidak efektif kita harus kayak gimana ya? Serius, kalau beneran jadi ini barang tahun 2029 mau dibawa kemana Indonesia ini? Humiliation for this nation kalau sampai kejadian dah. Banyak sih gue nemuin komentar-komentar yang takut gitu loh akan hal ini gitu. Bagaimana nanti Gibran maju di 2029 dan memimpin negeri ini. Waduh. Nah ini ada sedikit ilmu ya. Post dari Martinus Butar-Butar. Semoga bangsa ini mulai paham bahwa tugas pemimpin negara adalah tugas konsepsi dalam kurung yuris. Mayoritas masyarakat kagum dengan yang seperti ini padahal tidak bermakna sama sekali untuk kapasitas presiden atau wakil presiden. Ini kerja level dirjen fakti dalam kurung ya. Kapan rakyat sadar kalau aksi non kapasitas pencitraan adalah tipu? Tanda tanya. Maksudnya begini guys. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang hanya datang untuk melihat proyek-proyek strategis dan dalam rangka pencitraan dan gimmick dan lain sebagainya, kita harus sadar bahwasanya ini tidak bermakna sama sekali untuk kapasitas presiden ataupun wakil presiden gitu. Karena ini kerjaan level dirjen saja. Jadi jangan terlalu takjub dengan hal seperti ini. Nah ini penting nih untuk kesadaran rakyat kita. Jadi ini menjadi ilmu untuk kita semua. Jangan terlalu takjub jika ada pencitraan-pencitraan seperti ini. Efeknya apa sih gitu loh. Kalau hanya tinjauan-tinjauan. Bukannya seorang pemimpin tuh harus mempunyai visi misi yang jelas untuk bangsa ini. Bagaimana bangsa ini bisa maju di nasional dan internasional. Harusnya kan seperti itu, gagasannya apa aja gitu loh. Waduh ini malah jadi ngomongin Gibran terus ini ya. tapi memang jadi topik pembahasan terus sih. Bahkan di akun X aja trending hashtag Fufafa Wapres ilegal tuh. Nah dan juga teman-teman semua hari ini ya breaking news. Kita lihat ya. Dari John Sitorus, PT UN menolak gugatan PDIP soal penetapan Gibran sebagai cawapres. PDIP selaku penggugat diminta membayar biaya perkara sebesar 342.000. Ya sudah ketebak hasilnya sesuai dengan selera penguasa. Ya ada beritanya ya. Nah kita lihat komentarnya sedikit ya dari The Curut, efek dari sakit. Terus Bang John membalas komentarnya disuntik asam sulfat jadi meloyot. Dari Pikapil. Udah jelas mereka kuat. Gimana ya caranya biar rakyat menang? Gimana ya? Dan beritanya sudah banyak ya guys. Dari DA Wiguna. Kok Anda jadi gak paham aturan gini sih? PT UN gak berwenang dan gak berkuasa mengubah hasil Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Jelas dan wajar kalau PT UN menolak gugatan PDIP. Ini kalian jadi kayak gak ngerti hukum semua. Kalau gue sih nggak paham soal kayak gini guys sebenarnya. Cuma ada beritanya makanya kita baca gitu loh. Coba dari Abi Syah. Ibarat barang jadi nggak mungkin dibatalin. Makanya dari awal seharusnya putusan itu tanggal 10 Oktober. Tetapi hakimnya sakit ditunda sampai tanggal 24 Oktober. Artinya putusan itu setelah pelantikan presiden dan wapres. Artinya kita sudah tahu hasilnya kalau tanggal 24 Oktober. Drama.
Ya kalau kata Bung Refli Harun, kalau udah jadi, udah dilantik itu jatuhnya ke impeachment ya. Jadi mungkin ya benar PT UN nggak bisa, nggak berwenang gitu, nggak berwenang lagi untuk atau berkuasa dengan hasil ketetapan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat gitu ya teman-teman semua ya. Oke, yang terakhir guys, ini juga di akun X ya dari Tiger Shark ini, wow luar biasa ngeri ini guys. Beliau nge-tweet ya, sejarah telah mencatat untuk pertama kalinya negara Konoha memiliki wakil presiden ternyata ada 3 ini, sampai yang terakhir terfufufafa, gue nggak enak mau nyebutinya ini ya. Tugas para buzzer untuk orkestrasi pencitraan hingga 5 tahun ke depan katanya, dan gambarnya di sini dicoret mukanya guys. Wow. Ya guys, kita kalau ngelihat komentar ataupun tweet di akun X itu ya kadang-kadang ngeri-ngeri sedap ya. Kadang-kadang gue juga membacanya itu jadi nggak enak gitulah. Jadi kita ya gimana ya, kalau kata Bang Rocky itu ya nggak ada sopan santun dalam mengkritik sih. Tapi nggak enak juga kalau misalnya mau sevulgar itu ya teman-teman semua ya. Yang pasti intinya gue berharap lah ya pemerintahan Pak Prabowo ini menjadi pemerintahan yang lebih baik, lebih kuat, lebih fokus lagi untuk mikirin rakyat, dan yang terutama ini akun Fuafa untuk segera ditindak ini agar rakyat bisa lega gitu. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Pregamamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.